Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik, bahagia, sehat semua, berlimpah rezekinya. Amin. Oke teman-teman, banyak sekali yang bertanya kepada saya, baik di lingkungan teman-teman sendiri ataupun yang belum kenal. Itu, Mas, apa sih enaknya naik Vespa gitu kan? Kenapa sih pilih naik Vespa? Bagi saya sendiri ada 5 alasan besar, 5 alasan utama gitu ya, bisa dikatakan seperti itu. Kenapa sih saya pilih Vespa, kenapa saya naik Vespa? Karena ada teman nanya, apa sih enaknya naik Vespa gitu kan. Di video kali ini saya ingin sharing kepada teman-teman apa sih alasan saya memilih Vespa. Oke, tapi sebelum lanjut, mungkin teman-teman bisa bantu untuk klik subscribe, like, and share ya. Semoga video ini bisa bermanfaat, jadi saya juga bisa lebih bersemangat kalau teman-teman udah subscribe untuk kita atau saya bikin video-video lagi. Oke teman-teman, alasan yang pertama kenapa saya pilih pakai Vespa, yaitu ada histori mungkin setiap orang beda-beda ya. Bagi saya pribadi ada histori dengan Vespa, yaitu dulu di masa kecil saya itu saya sering banget, kebetulan bapak saya punya Vespa, kemudian saya sering banget itu dibonceng naik Vespa. Saya berdiri di backnya ini, kadang di rumah pas di dalam rumah pun, di parkir dalam rumah pun itu saya sering berdiri di sini, yaitu saya sering makan gitu ya, disuapin sama almarhum bapak saya dan juga sama ibu saya. Itu saya posisinya itu berdiri di sini sambil megang setir gini ya, kayak mainan motor gitu. Itu pertama. Histori kedua, dulu pada saat saya masih kelas 6 SD itu saya nekat. Ceritanya lagi di nenek saya, kebetulan ada om saya yang punya Vespa, nekat om pinjam gitu kan. Saya pakai, saya jajal pertama kali naik Vespa, sekitar kelas 6 SD 1 SMP ya. Naik bisa di persawan gitu kan, tapi pakai gigi satu terus. Ya, itu seru banget ya. Ya itulah histori yang apa ya, paling nancep saya. Yang pertama kenangan sama almarhum bapak saya, yang kedua yaitu saat saya pertama kali naik Vespa mengendarai sendiri ya, itu kelas 6 SD, nekat di persawan gitu kan. Kemudian yang kedua, alasan saya kedua kenapa saya pilih Vespa, itu saya menemukan apa ya, nilai-nilai kebaikan bersama Vespa, terutama di lingkungan Vespa. Contohnya di teman-teman Vespa itu, baik kenal maupun tidak kenal, itu ada nilai-nilai kebaikan kayaknya turun-menurun dari zaman dulu, yaitu saling tolong-menolong. Ceritanya, contohnya salah satunya kapan hari itu saya pernah mogok, naik Vespa mogok, kemudian nggak lama ada yang datangi, tapi yang datang ini nggak naik Vespa teman-teman. Kalau biasanya kan normalnya Vespa teman-teman yang nolong, yang ada yang naik Vespa juga kan ya, yang bantuin gitu. Ini enggak, kebetulan ini mas-masnya ojol naik sepeda motor ya biasa Jepangan gitu, nyamperin, bantuin saya bukain busi dan segala macam. Dan dia cerita, oh mas, bapak saya punya Vespa gitu. Jadi bukan beliaunya nggak main Vespa, tapi bapak saya punya Vespa. Jadi saya ambil kesimpulan begini teman-teman, oh bapaknya main Vespa, berarti bapaknya itu menurunkan ya nilai-nilai kebaikan kepada anaknya, yaitu untuk saling bantu, terutama di lingkungan Vespa. Jadi padahal masnya nggak main Vespa, tapi bapaknya yang main Vespa. Jadi ada nilai kebaikan itu yang saling tolong menolong itu menurun ke anaknya itu. Kemudian yang kedua, baru 2 hari yang lalu saya itu kehabisan bensin teman-teman di jalan di Jogja sini. Kebetulan saya dorong, ketemu tukang parkir, saya tanya, mas bensin di mana ya gitu. Dia nggak jawab di mana,
langsung manggil adiknya. Kebetulan ada adiknya, di sebelahnya itu ada rumahnya. Manggil adiknya, ini tolong bantuin gitu kan, bantuin beliin bensin gitu. Mas, biar dibelikan adik saya. Dibelikanlah saya bensin. Saya nunggu, nggak lama ada motor lagi datang, seret. Nggak naik Vespa ini, motor biasa. Kemudian, waduh Mas, gimana, kenapa gitu kan, tanya. Iya, habisan bensin. Cuman kehabisan bensin toh? Iya. Oh, saya kira mogok. Gimana, udah beli bensinnya? Ya sudah, saya udah dibantu ini sama adiknya, Masnya tukang parkir. Oh ya udah Mas, saya tadi lihat dari sana. Beliau itu mau membantuin. Ya. Jadi itulah teman-teman, nilai-nilai kebaikan yang kayaknya sudah menjadi tradisi di Vespa, dan itu saya temukan di Vespa. Kemudian yang ketiga, alasan saya ketiga itu Vespa ini bisa menjadi apa ya, simbol kesederhanaan. Gak hanya simbol juga sih, nilai juga ya, kesederhanaan dan juga kesetaraan. Kenapa? Jadi saya melihat di lingkungan Vespa itu, teman-teman yang punya Vespa itu backgroundnya macam-macam. Ada yang pengusaha, ada yang pekerja profesional, bahkan ada yang hanya buruh biasa. Tapi saat mereka sudah pakai Vespa, ya teman-teman, kita nggak melihat apa latar belakang mereka. Jadi ya sederhana, jadi nggak kelihatan, oh itu orangnya itu orang kaya gitu, oh itu orang miskin, enggak. Jadi semua setara. Jadi yang saya lihat, dan mungkin orang juga memandang, oh, orang naik Vespa itu ya orangnya sederhana. Kemudian kalau kita di lingkungan Vespa itu sudah setara gitu kan. Kita kadang kan ngumpul di bengkel atau di mana itu, ya kita udah nggak memandang dia siapa, backgroundnya apa, pekerjaannya apa, ya sudah. Dan juga apapun Vespanya teman-teman, Vespa kan ada banyak ya, tipenya ada banyak, ada yang harganya juga nggak terlalu mahal, ada sampai yang mahal. Tapi kalau kita sudah ngumpul jadi satu, ya udah, kita semua sama-sama anak Vespa, kita nggak memandang apapun itu. Itu alasan saya yang ketiga. Kemudian alasan saya keempat kenapa saya pilih pakai Vespa, yaitu spare part. Spare part itu kelebihannya Vespa itu macamnya banyak. Jadi dari grade yang murah sampai yang mahal, mungkin yang impor dan segala macam itu banyak dan melimpah gitu. Jadi bisa menyesuaikan budget kantong kita gitu. Kemampuannya kita segini, ya oke lah beli spare part yang seperti ini dulu gitu kan. Kalau kita punya uang lebih bisa beli yang lebih bagus ya gitu. Jadi pilihannya banyak. Oh ya, mengenai apa nilai-nilai kebaikan teman-teman, senangnya juga kita itu kalau sesama teman-teman Vespa itu udah kayak saudara. Kenal nggak kenal itu udah. Jadi kalau kita papasan ketemu sama-sama Vespa itu pasti saling nyapa, bisa kadang saling klakson atau saling nyapa, padahal itu nggak kenal. Lah itu salah satu kelebihan Vespa juga, kita merasa punya saudara banyak, punya teman banyak gitu. Itu tadi tambahan poin yang ketiga. Kemudian yang keempat tadi spare part ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yang bagi saya menjadi alasan yang kuat juga kenapa saya pilih pakai Vespa, yaitu bisa untuk investasi. Kenapa? Karena harga Vespa semakin lama semakin mahal. Contohnya teman-teman bisa lihat di video saya yang ini ya. Kenapa Vespa bisa jadi investasi? Yaitu dulu saya belinya berapa, sekarang harganya berapa. Karena apa teman-teman? Peminatnya semakin banyak ya kan, tapi ketersediaan Vespanya sendiri nggak banyak, udah nggak produksi lagi, terutama yang kayak klasik-klasik gitu ya, karena udah nggak ada lagi stoknya, ya udah itu. Tapi peminatnya semakin banyak, otomatis harganya semakin naik. Ya itu teman-teman, 5 hal, saya ulang lagi. Yang pertama yang menjadi alasan saya kenapa saya pilih Vespa, yaitu histori. Saya punya histori, mungkin teman-teman juga yang punya Vespa punya historinya masing-masing. Kemudian yang kedua ada nilai-nilai kebaikan. Kemudian yang ketiga simbol
dan juga nilai ya, nggak hanya simbol, nilai, kesederhanaan dan kesetaraan. Kemudian yang keempat itu adalah spare part ya, spare partnya melimpah ruah dan pilihannya banyak mulai dari yang murah sampai yang mahal. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah bisa untuk investasi atau untuk tabungan kita. Karena apa? Harganya semakin lama semakin mahal, semakin naik. Jadi itu teman-teman, kenapa alasan saya pilih Vespa, pakai Vespa. Mungkin teman-teman punya alasan masing-masing sendiri ya, mungkin beda dengan saya itu pasti ada. Nah, mungkin teman-teman yang mungkin bisa mau ngasih masukan atau punya alasan sendiri bisa tulis di kolom komentar kenapa sih alasan saya atau teman-teman itu pilih pakai Vespa. Oke teman-teman, sementara video kali ini sampai di sini dulu. Semoga sharing saya ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gas.